Review Astabrata. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Nini Warih menangis terseduh-seduh di hadapan ibu mertuanya. Dia semakin tersudut dan merasa bersalah akan apa yang pernah dialaminya. Dan kini ia dianggap menanggung aib besar akibat perbuatan laki-laki yang tidak bertanggung jawab padanya. Namun dia berusaha menahan diri, sekalipun ia ingin berteriak untuk melepaskan segala resah dan gelisahnya yang selama ini mengganjal di dadanya. Tak ada yang perlu kau tangisi, Nini. Semuanya telah terjadi. Aku hanya bisa menangis, Nek. Aku hanya bisa menangis. Manusia memang seperti itu. Dahulu pendapatan, lalu menyesal dan tiada gunanya. Kita berbuat bodoh lebih dahulu, kemudian menyesali perbuatan itu. Percuma kan? Kalau semuanya telah terjadi, ya biarkan saja. Tapi aku benar-benar merasa bersalah, Nek. Aku tidak mungkin melupakannya. Dan aku telah melakukan kesalahan besar. Kepada Kakang Wari, kepada Sukmo, dan pada nenek dan kakek, pada Simbo dan Bapak. Dan aku bersalah pada semuanya. Jika kau sudah menyadari kesalahanmu itu baik, karena kau akan lebih bijak. Dengan kesalahan-kesalahan yang kau alami itu, kau akan lebih bijaksana. Aku ini seperti orang bodoh, Nek. Seorang yang bodoh sekalipun, ia tak mungkin mengulangi kesalahan yang sama. Keledai pun tidak mungkin terperosok pada lubang yang sama, Nini. Apalagi kita manusia. Itulah, Nek. Aku tak mampu menanggung semua ini. Aku tak mampu. Biarlah semuanya berjalan seperti bagaimana yang terjadi. Dengan apa aku harus menebus kesalahan ini, Nek? Suatu kesalahan tidak mungkin bisa ditebus. Kita bisa menghindari kenyataan ini. Kita bisa menghindari permasalahan dan persoalan dengan meninggalkannya. Namun kita ini manusia, tidak mungkin lari dari hati dan pikiran kita sendiri. Perasaan bersalah akan tetap bergantung pada hati dan pikiran kita. Karena ketidakjujuran kita, karena ketidakterus terangan kita. Apakah selama ini aku tidak terus terang kepada nenek? Ya, kau tidak berterus terang kepadaku. Itu pun tidak apa-apa. Yang penting, bagaimana kau bisa berterus terang kepada suamimu? Bisa berbuat jujur dan bisa dipercaya. Ingat-ingat itu, Nini. Kesetiaan, kejujuran, kepercayaan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kejujuran, kepercayaan dan kesetiaan, cinta kasih akan lebih berarti jika itu dilakukan dengan perbuatan. Kau janji akan setia. Kau janji akan memperbaiki dan menebus kesalahan-kesalahanmu.
sekalipun itu akan kau lakukan dengan tulus. Namun semuanya itu tidak akan pernah ada artinya. Aku merasa semakin berdosa, Nek. Aku tak mampu melakukan apa-apa lagi. Rasanya aku ini telah mati. Seandainya kita mati sekalipun, belum tentu bisa mengakhiri persoalan. Mungkin persoalan di dunia ini bisa kau tinggalkan, tetapi kau akan menghadapi tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ya, karena nenek tidak pernah mati, ya nggak bisa membicarakan alam kasukman. Nenek benci padaku. Nenek marah padaku. Benci sih tidak. Marah juga untuk apa? Percuma. Lawong semuanya telah terjadi kok. Semuanya telah terlanjur. Ya, ibarat golek uceng kelangan delep. Mencari ikan kecil, kehilangan ikan besar. Itu yang kau alamin ini. Yang ku alami dan yang kita alami. Hati-hatilah dalam langkah. Kalau di sini kau tetap seperti itu, di Mataram pun sama. Dimanapun kau berada sama. Karena semula berangkat dari hati dan pikiran kita, dari kepribadian. Inilah hakikat kepribadian seorang perempuan akan teruji, akan terlihat, dan akan dinilai oleh banyak mata. Saya menyebalkan nenek. Aku tidak pernah menilai seperti itu. Bukankah aku pernah bilang kepadamu, kau adalah mantuku yang terbaik dan yang paling baik, Nini. Hanya saja, kenapa tiba-tiba kau membuat cacat seperti itu? Ya sudahlah, tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Nek. Ada apa? Ada apa? Katakan terus terang kepadaku, pada nenek, supaya nenek pun tahu persoalanmu. Aku ingin pulang pada Simbok dan Bapak. Apa, Nduk? Kau akan pulang? Membawa anakmu? Membawa prihatin pulang pada bapak dan ibumu? Iya, Nek. Untuk apa saya di sini? Karena Kakang Warih tak mau lagi menjengukku, tak mau lagi menengokku. Dan ia tetap ada di Mataram bersama Sukmo. Aku akan kembali ke sini kalau Kakang Warih pulang dan menjemputku. Tapi aku tidak mengizinkanmu. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu, Nini. Nyai Wulung memandang ke sekeliling ruangan tempat menantunya. Di bilik itu telah terdapat 2 buntalan besar, buntalan anak-anak dan buntalan pakaian Nini Wari yang telah disiapkan sejak kemarin. Pada hari itu, ia memang ingin meninggalkan rumah Ki Wulung. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu, Nduk. Karena bagaimanapun juga, kau adalah tanggung jawab kami. Karena Kakang Warih tidak pernah pulang lagi, biarlah aku tinggal bersama Simbok dan Bapak di kampung halamanku. Biarlah aku pelihara prihatin sendiri. Tapi nenek tidak setuju dengan keputusanmu. Kau akan menghadapi persoalan yang lebih rumit lagi apabila meninggalkan rumahku. Setidak-tidaknya, biarlah persoalan ini kutanggung sendiri, Nek. Aku tidak mau merepotkan nenek dan kakek di sini. Tadi sudah kukatakan kepadamu, di sini, di rumah, di Mataram atau di mana saja. Kalau kau tetap seperti itu, kau tidak akan menyelesaikan persoalan. Kau tidak akan menyelesaikan masalah. Justru kalau kau tinggal di sini, tetap ikut nyai, tetap ikut nenek dan kakek di sini, menunggu suamimu, kau akan teruji. Kau akan semakin bijaksana.
Kau bisa mengatasi persoalan itu sedikit demi sedikit. Dan disinilah kau akan menjadi seorang perempuan yang bijaksana. Seorang istri yang baik. Ingat, kau telah berjanji ingin merubah, ingin memperbaiki kesalahan-kesalahanmu. Nah, kau harus pegang teguh janjimu itu. Karena kau telah menjadi istri anakku. Kau telah menjadi menantuku dan memberinya seorang anak laki-laki. Kalau terpaksa prihatin hadir di tengah keluargamu, di tengah keluarga kita, anggap saja itu kecelakaan. Dan itu mungkin menjadi noda dalam hidup kita, terutama dalam hidupmu. Itu sudah wajar. Karena bagaimanapun juga sudah terlanjur. Nenek mau menolakmu, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin menolak kehadiran nyawa manusia. Sekalipun itu nyawa bocah kecil seperti cucuku Prihatin. Tapi bagaimanapun juga, Nek, aku minta pamit hari ini juga. Aku akan pulang. Kek. Ada apa? Ini anakmu sudah tidur. Keloni sana. Loh, ada apa? Kok saling diam dan memandangku seperti itu? Ada apa ini? Mantumu tadi bilang ia akan pulang pada orang tuanya. Loh. Ada apa toh? Hah? Jangan, Tondo. Ya jangan pulang. Kau ini bagaimana toh? Jangan, Duk, jangan. Kau tidak boleh pulang. Waduh. Anak pola bobo keprada. Aduh, repot kalau begini caranya. Tidak. Kau jangan pulang, Tondo. Loh. Hah? Kok barang-barangnya sudah dibunteli seperti ini? Hah? Kau benar-benar akan pulang toh? Iya, Dok? Iya, Kek. Karena aku sudah tidak dipercaya lagi. Tidak dipercaya bagaimana? Hah? Kamu ini bagaimana toh? Aduh, Dok anakku Nini. Kamu jangan pulang. Kalau kamu pulang pada Simbok dan bapakmu, waduh, mati aku. Kita nanti bisa disalahkan suamimu. Kau ini bagaimana toh? Tidak. Aku tidak setuju. Betul, aku tidak setuju. Pokoknya kakek tidak mengizinkanmu pulang. Itu, dengarkan itu. Kakek tidak mengizinkanmu pulang. Kau harus tetap di sini. Bagaimanapun keadaannya, makan tidak makan harus kumpul di sini. Aku tidak mau disalahkan suamimu. Tapi Kakang Wari tidak pulang-pulang, Kek. Kau baringkan dulu anakmu sana. Kita bicara di luar. Jangan sampai mengganggu tidurnya. Nah, letakkan dulu anakmu, baringkan, dan kita bicara di luar. Nah, sekarang katakan pada kakek apa yang sedang terjadi sebetulnya. Tapi satu hal harapan kakek. Makan tidak makan kumpul. Mangan ora mangan yen kumpul. Sebab bagaimanapun juga kau adalah tanggungan kami, Nini. Saya tahu, Kek. Tapi Kakang Waris sudah tidak mau pulang lagi ke sini. Dan nampaknya ia juga menahan Sukmo di Mataram. Apa yang kuganduli? Apa yang kubebani lagi? Tak ada yang kupegang lagi kecuali Prihatin. Biarlah ku pelihara Prihatin seorang diri, Kek. Saya akan kembali ke orang tua saya.
Aku sudah menasehatinya, tetapi ia ngotot ingin pulang. Pokoknya kakek tidak akan pernah mengizinkanmu pulang, Dok. Kenapa, Kek? Kenapa? Toh sudah tidak ada ikatan lagi saya di sini. Loh. Weh, tidak ada ikatan bagaimana toh? Hah? Lah wong kamu ini istri anakku, cari. Kau ini adalah mantuku. Jangan ngawur, Tondo. Nduk, hati-hati. Lawong hidup sekali saja kok begitu, toh. Hah? Kalau orang hidup ini ada salah, kan lumrah, wajar. Wes toh, sudah toh. Dilupakan yang sudah-sudah. Hah? Masa orang itu akan marah terus? Akan marah selamanya? Ya, mudah-mudahan saja dengan kesabaranmu, dengan kesetiaanmu, dan dengan ketabahanmu di sini, kau akan mendapatkan yang terbaik, Dok. Tapi saya merasa tidak enak, Kek. Saya telah mencoreng arang pada wajah nenek dan kakek. Saya telah mencemarkan keluarga ini dengan apa yang telah saya alami. Kau sendiri telah menceritakan kepada kami bahwa kau mengalami kecelakaan. Kau tidak sengaja dan kau diperlakukan dengan ilmu teluh oleh Kolo Cokro. Ya sudah toh. Walaupun itu memang kesalahan besar, saya berusaha untuk menerima kenyataan itu. Tetapi kalau kau ingin menghindari persoalan itu dan memperpanjang terus, ya terserah kepadamu. Kalau kau memilih pulang dan tidak bisa kami tahan, ya sudah, saya seleh. Tapi kalau suamimu datang ke sini dan menanyakanmu, mau tak mau kakek ya menanggung kesalahan juga. Dan kami akan menjadi tombak cucuan. Kami akan menjadi salah lagi, Nini. Biarlah, Nek. Mohon kau izinkan, Kek. Kek, Ya. Nek, mohon doa restu. Saya mohon pamit. Saya akan pulang pada Bapak dan Simbo. Nyai Wulung dan suaminya saling berpandangan dan tak mampu berbuat apa-apa. Mereka diam. Lalu kembali mereka memandang menantunya yang menunduk dan menahan isap. Nini Warih sekuat tenaga membendung air matanya yang sejak tadi mengambang di pelupuk matanya. Air matanya serasa telah kering dan ia hanya bisa diam termangu sambil menunduk meremas-remas jemarinya sendiri. Lalu perlahan-lahan ia bangkit dari duduknya dan memandang ayah dan ibu mertuanya. Maafkan saya, Kek. Maafkan saya. Saya mohon pamit. Kalau Kakang Walih pulang, tolong sampaikan kalau aku pulang dan kembali pada Bapak dan Simbo. Kakek tahan pun tidak bisa, Nduk. Kakek halangi pun tidak mungkin. Kalau memang itu sudah menjadi niat dan tekadmu, ya sudahlah. Jaga dirimu baik-baik. Hanya satu pesan kakek. Nenek dan kakek di sini tidak mengusirmu dan akan selalu siap menerima kehadiranmu. Pintu kakek akan terbuka lebar-lebar untuk kedatanganmu, anakku. Nah, sudahlah. Jangan menangis. Kita bisa bertemu lagi nanti. Kalau suamimu nanti datang ke sini, akan kuajak menjemputmu. Terima kasih, Kek. Nek, saya mohon pamit. Anakku. Nyai Wulung dan Nini Warih kembali berpelukan erat sekali. Mereka seakan-akan tak ingin lepas. Nini Warih segera menggendong anaknya, mengangkat barang-barang bawaannya, dan ia pun meninggalkan rumah Ki Wulung. Prihatin. Kau harus bersama ibu, Nduk.
kakek dan nenekmu. Sekalipun ibumu terasa berat meninggalkan kakek dan nenekmu, tetapi biarlah kita terpaksa pergi, Dok. Prihatin anakku. Sekalipun kehadiranmu tidak kukendaki, biarlah. Kau adalah pemberian yang maha kuasa. Aku harus memeliharamu, Dok. Aku harus merawatmu. Oh, prihatin anakku. Kita pergi ke rumah nenek dan kakek, ya, Dok. Kita hanya berdua. Kau tak punya bapak lagi. Kau tak punya saudara lagi. Karena mereka membenci kita. Nini Warih kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Tangan kirinya menggendong putri mungilnya. Tangan kanannya menjinjing buntalan besar yang berisi pakaian anaknya dan pakaiannya sendiri. Ia berjalan dengan susah payah dan dengan derai air mata yang terus membanjiri pipinya. Bahkan bocah kecil itu pun turut basah oleh air matanya, karena sesekali ia mencium putrinya yang tidak berdosa dalam gendongannya itu. Setelah berjalan seharian penuh, maka Nini Warih pun sampai di rumah bapak dan ibunya, yaitu sebuah desa tak jauh dari Teratak. Dok, Nini. Mbok, Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? boleh atau tidak aku pulang, Mbok? Izinkanlah aku kembali bersamamu. Cucuku. Walah, Nduk. Kau tidak minta tolong orang lain, toh. Kau bentoyongan seperti itu, hah? Kau ini bagaimana? Sudah ku bilang tapi kau nekat. Apa yang kau inginkan ini? Mengapa bisa terjadi seperti ini? Apakah bapak dan ibu mertuamu marah kepadamu? Tidak, Mbok. Si Mbok marah padaku. Sudah. Jangan kau tanya seperti itu. Baringkan anakmu di dalam, kasihan. Kau aja kepanasan. Nini. Kau ini bagaimana, toh? Simbo tak mengerti mengapa kau punya nasib seperti itu. Sudah kau baringkan anakmu? Iya, Mbok. Maafkan aku ya, Mbok. Aku tak mendengarkan nasihatmu. Aku harus pulang, Mbok. Jika Kakang Warih tidak menjemputku, aku tak akan kembali pada bapak dan ibu mertuaku. Biarkan aku di sini ya, Mbok. Berat hati si Mbok memikirkanmu. Bagaimana tidak ku terima? Lawong kamu ini anakku. Kau adalah darah dagingku. Mana mungkin si Mbok menolak kehadiranmu? Kalau bapak, bagaimana, Mbok? Pasti dia marah kepadaku. Dia pernah memperingatkan aku. Dia pasti marah padaku, Mbok. Masakan marah terus? Nanti kan reda sendiri. Tapi aku takut sekali, Mbok. Bapak galak sekali. Dan nampaknya ia mulai membenciku. Siapa yang membencimu? Siapa bilang? Sekarang di mana, Mbok? Bersih-bersih di kebun, membersihkan rumput. Nanti kalau pulang, bagaimana, Mbok? Apa yang harus kulakukan? Aku yang akan bilang. Aku nanti akan menyusulnya ke kebun. Sudah, kamu di rumah saja istirahat. Kamu pasti capek. Kloni anakmu, aku akan ke kebun. Aku akan menyusul bapakmu dan aku akan memberitahu. Aku ikut ya, Mbok? Tidak, kau jangan ikut. Aku akan bilang sendiri, Mbok. Aku tidak mau si Mbok dan bapak bertengkar. Biarlah aku yang dimarahi. Karena aku yang salah, aku akan matur pada bapak. Nini, dengarkan Simbo. Kau di rumah, kau capek.
Perjalanan dari Karanganyar ini tidak dekat, jauh Nini. Dari Karanganyar ke gua ini jauh, kau pasti capek. Nanti kalau anakmu nangis, minta susu siapa? Siapa yang nunggu? Dengarkan Simbok toh. Kan sudah berulang kali Simbok mengatakan kepadamu, hati-hati, hati-hati. Kau ini bandel, Ndok. Alah, kalau diomongi Simbokmu ini Mbok didengar toh. Kau ini membuat... Sudahlah, Mbok. Tapi nanti kalau Simbok dan Bapak bertengkar, saya bersalah. Saya tidak mau itu terjadi, Mbok. Sudahlah, dimarahi juga tidak apa-apa. Aku sudah tahu hati bapakmu. Aku bisa meladeninya. Cukup lama aku meladeni bapakmu. Jadi kau tidak perlu khawatir apabila ia marah pada Simbok. Sudahlah, kau istirahat. Tunggui prihatin, jaga baik-baik. Jangan sampai ia menangis dan tidak ada yang menungguinya. Sudahlah, biar Simbok menyusul bapakmu. Jadi, aku tidak boleh ikut, Mbok? Sudah, kau tinggal di rumah saja. Kau jangan pergi kemana-mana. Tunggu anakmu dan jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia menangis seorang diri dan tidak ada yang menungguinya. Kau mengerti, Ndok? Tapi aku khawatir kalau Bapak marah pada Simbok. Nanti bagaimana, Mbok? Sudahlah, kau ini. Sudah, jangan menangis toh. Simbok ini teriris-iris. Simbok jadi ikut sedih kalau kamu menangis. Kalau saja dulu kau mendengarkan Simbok, tentu saja tidak terjadi seperti ini. Sudah sana, masuk dalam. Aku akan ke Tegal. Nyai Prada segera meninggalkan anaknya sambil mengangkat kainnya dan berjalan cepat. Sementara Nini Warih mengikutinya dari belakang dan termangu di ambang pintu, memperhatikan ibunya yang berlari-lari kecil sambil mengangkat kainnya menuju ke Tegalan, tempat Ki Prada sedang membersihkan rumput di kebunnya. Jadi benar, ia pulang dan ikut kita. Apakah kau marah, Kek? Jadi orang tua, anak pola bobo ke Prada. Ya ini, aku tak bisa menolak kenyataan. Aku tidak bisa mengingkari kasunyatan. Kalau memang ini yang harus kita terima, mau apa? Tapi kau tidak marah, toh, Kek? Kau mau menerima kehadiran Nini dan cucumu? Menerima atau tidak, semuanya sudah terjadi. Nasi telah menjadi bubur. Tak mungkin kau tak nak menjadi makanan yang sedap. Kebangetan. Oh alah, nasib. Ku minta kau tidak marah kepadanya nanti, Kek. Kasihan Nini, keadaannya mengenaskan. Ya, marah pun percuma. Ibunya, anaknya sama saja. Susah aku nasihati. Ya, mungkin kalian ingin agar aku cepat mati. Jangan bilang begitu, toh, Kek. Jangan bilang begitu. Kau ini selalu sakit hati kalau diajak rembukan. Nini kan anak kita, sedang menghadapi masalah. Lah kalau ia tidak mengadu pada kita, tidak lari kepada kita, lalu pada siapa? Apa kau rela kehilangan anak kita satu-satunya, Kek? Kalian selalu membuat susah hati dan pikiranku. Cukup lama aku sabar. Kalau semuanya mau mendengar nasihatku dan kata-kataku, tentu tidak terjadi seperti ini. Kalau kau nanti marahlah kepadaku, Kek. Aku yang menanggungnya.
Aku minta jangan marah pada Nini. Kasihan. Cucumu juga sudah nampak besar. Ya, cantik sekali. Anak janda. Kek, jangan bicara seperti itu. Dia itu cucumu, cucu kita. Tapi ia lahir bukan dari menantuku, tapi dari penjahat yang bernama Kolo Cokro. Aku tak akan memaafkan laki-laki yang bernama Kolo Cokro itu. Kek, jangan keras-keras. Jangan sampai ada orang yang mendengarkan masalah ini. Semuanya bukan rahasia lagi. Maafkanlah semuanya yang sudah terjadi. Namamu adalah Prada, suka menerima dan memberi. Berikanlah maaf pada kesalahan anakmu. Biarlah dosa yang telah dialaminya agak ringan ditanggungnya. Kasihan, Kek. Jangan marah ya. Jangan marah padanya. Dasar kelakuan jelek. Kenapa? Siapa yang ditirunya? Siapa yang diturutnya? Aku tidak punya anak, cucu dan keturunan seburuk itu. Nyeleweng. Loh. Hati Ki Pradah terasa getir sekali. Nyai Pradah tidak berani berbuat apa-apa selain memperhatikan suaminya yang berpaling memandang jauh. Jauh ke depan dengan tatap mata kosong. Lelaki tua itu mengelus-elus gagang cangkulnya. Menggelesot, kakinya perlahan diselonjorkan. Celana hitamnya yang komprang nampak lusuh dan kotor sekali dengan lumpur. Nyai Pradah diam dan ikut memandang Cakrawala jauh ke arah mata suaminya. Ia memandang Gunung Muria yang nampak jauh di selatan, juga kelokan-kelokan sungai yang mengalir menuju ke lembah. Dia melihat daun nyiur melambai-lambai, seakan-akan menghibur hatinya yang resah. Aku dulu membayangkan betapa indahnya kehidupan berumah tangga bersamamu, Kek. Seperti saat aku memandang Gunung Muria di kejauhan sana. Lihatlah, Gunung Muria di selatan nampak biru mengelabu. Dan di puncaknya berhiaskan awan-awan putih. Begitu indah dan mengagumkan. Apa hubungannya Gunung Muria di sana dengan kehidupan kita, Nyai? Apa hubungannya dengan masalah anak kita? Tentu saja ada. Banyak sekali. Aku dulu membayangkan kehidupan perkawinan itu seindah gunung di kejauhan yang menghiasi Cakrawala. Akan tetapi, ketika aku pernah naik di Sabtorenggo, di Desa Tempur, Rahtawu dan Desa Pluncur, ternyata di sana banyak jurang terjal, onak dan duri, serta bebatuan yang tajam. Di sana juga banyak harimau dan binatang buas yang lain. Kalau tidak bersamamu, mungkin aku bisa mati diterkam harimau. Demikian pula aku bisa menerima kenyataan yang dihadapi oleh anakku. Nini memang bersalah, tapi kita harus memaafkannya. Kupikir ia pun sudah tahu hal itu, tetapi ia melanggarnya sendiri. Mana mungkin kita bisa memaafkannya? Kek, biarlah kesalahan itu kita maafkan, dan kita membantu anak kita supaya tidak semakin terbeban dengan penderitaan yang ditanggungnya. Kau tahu ungkapan itu, Kek? Siapa yang bilang kehidupan berumah tangga itu gampang? Siapa yang bilang kehidupan berumah tangga itu enak? Ketika aku hendak meminangmu, aku cukup tahu. Aku sudah ngerti bagaimana harus menerima kekuranganmu, kejelekan-kejelekanmu, dan segala apa yang buruk dalam dirimu. Tetapi aku berusaha mengerti dan memahami. Karena di dalam dunia ini tak ada sesuatu yang cocok dan sesuai, Nyai.
Tetapi kita hendaknya saling menyelaraskan, mencocokkan, dan saling menyesuaikan. Dan aku bangga punya istri dirimu. Kau pengertian, mau jujur, terus terang dan tulus di dalam melakukan sesuatu. Itulah yang membuatku bangga punya istri kau. Tetapi, kenapa anak kita tidak bisa menurun dirimu? Kenapa? Nah, itulah yang membuat ganjalan dalam hatiku, Nyai. Sehingga aku sulit memaafkan anakku. Kakang, kita ini sudah tua. Kita tidak boleh mengumbar hawa nafsu amarah kita. Kita harus sabar, ngemong dan sare di dalam menghadapi persoalan hidup anak kita. Apakah selama ini aku tidak cukup sabar, Nyai? Selama aku menikah denganmu, apakah aku pernah marah denganmu? Apakah kau pernah aku pukul? Apakah aku pernah berlaku kasar kepadamu? Ya, kuakui, sekalipun aku sering membentakmu, itu bukan wujud kebencian, bukan wujud kemarahan, tetapi aku sayang kepadamu. Aku mengasihimu setulus hatiku, dan itulah yang dimiliki Prada. Aku hanya memiliki kasih sayang yang secuil. Tak ada yang lain yang dapat kuberikan pada istriku selain kasih sayangku. Di balik kekerasan watakku, aku ingin tunjukkan aku adalah suami yang setia. Aku adalah suami yang bertanggung jawab untuk mengimbangi kesetiaanmu, kejujuranmu, ketulusanmu, dan keuletanmu. Ketabahanmu dalam mendukung diriku sebagai seorang petani, sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak yang telah menanamkan benih dalam rahimmu. Aku merasakannya, Kakang, sehingga aku tahu dirimu. Untuk itulah aku mohon dirimu agar kau tidak marah pada anak kita yang sedang menanggung beban berat. Kalau kau tidak mengizinkan aku marah pada anakmu, itu artinya kau membiarkan anak kita tetap berkubang di dalam lumpur dosa. Sebagai seorang ayah, tentu memiliki tanggung jawab besar atas keberadaan anak-anaknya. Inilah yang menjadi beban orang tuanya. Kau pun pasti mengerti hal ini. Kau pun pasti memahami apa yang kuinginkan. Kalau kau tidak mengizinkan aku memarahi Nini, ya aku serahkan semuanya kepadamu. Kaulah yang wajib menunjukkan jalan yang benar, bagaimana yang harus ditempuh sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang simbo. Nah, sebagai seorang ibu, ia memiliki tanggung jawab yang besar. Berikanlah contoh bagaimana kau menjadi istriku. Berikanlah contoh bagaimana kau ngemong dia sejak dalam kandunganmu hingga ia dewasa. Dan aku tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Aku telah gagal mengasuhnya. Aku telah gagal menasihatinya. Dan sekarang sepenuhnya persoalanku serahkan kepadamu, Nyai. Karena kau menginginkan aku diam. Bukan itu maksudku, Kakang. Bukan itu. Tapi bagaimana agar kau tidak meledak-ledak di hadapannya, supaya sedikit banyak bisa mengurangi bebannya. Dia sekedar cukup merasa bersalah menanggung beban. Itulah yang kupikirkan. Ingatlah, aku ini istrimu.
Aku merasakan bagaimana perasaan seorang perempuan. Ingatlah itu, Kakang. Aku paham, aku mengerti, dan aku berusaha selalu mengerti apa yang kau ingatkan itu, Nyai. Tapi aku benar-benar khawatir apabila kau kelepasan di depannya, Kakang. Aku tak ingin terjadi masalah baru lagi terhadap anak kita, sungguh. Aku mendengarkan apa yang kau pesankan, Nyai. Aku tak mau ikut campur lagi pada anakmu. Seperti kemarin aku bilang kepadamu, aku tidak ikut campur lagi. Terserah apa yang dilakukannya, karena dia sudah mempunyai pilihan sendiri. Jangan marah, Kakang. Jangan seperti itu. Aku tidak marah. Percuma aku marah. Tak ada gunanya lagi. Aku marah hanya membuat umurku makin pendek. Nini, kecil kita besarkan. Kita ipuk-ipuk. Kita eman-eman, kita sayang-sayang. Kita kasihi. Mengapa jadinya seperti ini? Tapi semuanya itu tidak disengaja, Kakang. Tahanlah, jangan marah. Kau tentu tahu bagaimana perasaan hatiku. Kekecewaan ini sulit diobati, Nyai. Anak yang kita sayang-sayang, anak yang kita junjung-junjung supaya bisa mendem jero mikul dhuwur, ternyata mengecewakan kita. Simbokmu telah menceritakan semuanya. Tanpa ceritanya pun, bapakmu sudah tahu nih. Saya minta maaf, Pak. Saya kembali ngerepotin Bapak dan Simbok. Kalau tidak pada Bapak dan Simbok, pada siapa saya mengadu? Ini, sejak dulu dengan keras ku peringatkan. Andai saja kau bilang terus terang kepadaku di mana tempat tinggal Kolocokro. Tentu masalahnya tidak berbuntut panjang seperti ini nih. Bagaimana mau bilang pada Bapak jika aku memang tidak tahu? Dia itu seperti manusia siluman, Pak. Manusia siluman? Manusia biasa atau manusia apapun jenisnya. Toh, ia pasti memiliki tempat tinggal menetap. Tidak mungkin ia keluyuran terus. Tapi apa gunanya kita marah dan naik pitam kalau sudah terlanjur kacau seperti ini, Nini? Sekarang kau ada di sini. Kau akan menjadi bahan pembicaraan para tetangga. Dan Ki Pradah namanya sudah tercemar. Maafkan saya, Pak. Saya betul-betul menyusahkan Simbok, menyusahkan Bapak, menyusahkan banyak orang. Tapi saya berjanji untuk memperbaikinya. Saya berjanji, Pak. Janganlah kau berjanji padaku, tetapi berjanjilah pada dirimu sendiri. Iya, aku berjanji pada diriku sendiri, tidak melakukan kebodohan lagi. Bapak tahu, aku sekarang tidak pernah pergi kemana-mana. Maafkan aku, Pak. Sejak lama aku telah memaafkanmu. Sejak kau larang aku menemui laki-laki yang bernama Kolocokro itu, aku telah memaafkanmu. Tetapi ya kok kebangetan. Kok bisa sampai terjadi seperti ini? Maafkan aku, Pak. Lalu sekarang di mana anakmu Sukmo? Bertahun-tahun tidak kelihatan batang hidungnya. Kemana dia? Barangkali ia ditahan bapaknya di Mataram. Tetapi secara persis aku tidak tahu di mana cucumu berada. Aku sendiri susah memikirkannya.
Mereka semua telah menghukummu, Nini. Memutuskan hubungan antara anak dan orang tua. Seharusnya kau bisa ngemong dan menahannya agar ia tidak pergi meninggalkanmu. Nini Warih tidak mampu berbuat apa-apa mendapat teguran keras dari ayah kandungnya. Dia hanya bisa menundukkan kepala sambil meremas-remas jemarinya sendiri, lalu mengolor-olor dan menarik-narik ujung bajunya. Ki Pradah akhirnya pun diam dan melepaskan cerutunya. Dia banting di lantai dan dia injak-injak. Sementara itu, Aji Sukmo yang dipikirkannya sudah lama berada dalam asuhan Ki Tayu. Ia tinggal di Muara Tayu, di mana ia mendapatkan gemblengan yang hebat dari lelaki tua yang telah mengangkatnya sebagai murid. Apa yang kau lakukan di sini sudah cukup lama, Aji Sukmo. Sukmo tidak tahu, Kek. Apakah dengan bekal-bekal seperti ini, Sukmo bisa mencapai cita-cita yang pernah Sukmo impikan, Kek? Kau tidak boleh patah semangat sebelum melakukannya, Sukmo. Kau jangan sedih dulu sebelum menjalankan langkah-langkahmu di hari depan. Kau telah menjadi pemuda yang tampan. Tentu saja gangguanmu akan banyak. Untuk mencapai cita-cita, hambatan dan tantangan pasti banyak, Nger. Kau akan menghadapi banyak saingan dan musuh. Tetapi ingatlah, jangan sampai kau lupa diri. Iya, Eyang. Kau sudah besar, sudah dewasa. Sebentar lagi pasti banyak perawan yang melirikmu. Nah, jagalah dirimu baik-baik supaya kau tidak jatuh. Iya, Eyang. Saya berjanji pada diri sendiri agar hati-hati dalam langkah. Saya tidak akan pernah melupakan nasihat Eyang. Bagus. Sekarang aku ingin kau menuju ke tempuran muara ini. Masuklah ke sana. Tentanglah ombak. Teruslah ke tengah. Iya, Eyang. Terus ke tengah sampai ke batas janggutmu. Aku akan meninggalkanmu seorang diri di sini. Cepatlah lakukan. Iya, Eyang. Aji Sukmo berdiri di muara Sungai Tayu. Dia berendam sampai sebatas janggut, hingga saat ombak bergulung-gulung menghempasnya, dia pun tenggelam di dalam air. Sementara Ki Tayu telah melangkah pergi meninggalkannya. Suasana menjadi hening mencekam, hatinya berdebar-debar, karena belum tahu apa sebetulnya yang telah terjadi di dalam hidupnya. Aji Sukmo merasakan getaran-getaran halus yang menyusup di ujung-ujung syarafnya. Aku akan melangkah pasti, sesuai dengan yang kau inginkan, Eyang Tayu. Aku merasa berharga di dalam kesunyian ini. Iya. Tak ada yang lebih berarti setelah mengetahui apa yang terbaik dalam hidup ini. Setiap langkahku dapatkan sesuatu yang baru. Aji Sukmo, selesaikanlah apa yang menjadi kewajibanmu. Janganlah takut, Nger, sebab engkau mendapatkan yang berarti. Iya, Eyang. Saya akan mencoba untuk memahami apa yang Eyang inginkan. Hidup ini adalah satu titik, seperti kepalamu yang menyembul di atas air. Lihatlah, agar kau dapatkan titik-titik. Iya, Eyang. Kau melangkah harus ada dua keimbangan, yaitu kasih dan kebijaksanaan.
Kasih itu bijak, tapi bijak bukanlah kasih. Dua-duanya harus imbang dan ada dalam hidupmu. Iya, Eyang. Saya ingin melangkah dengan bijak dan kasih sayang. Sebab hanya itulah mungkin yang bisa kulakukan dalam hidup ini. Lakukanlah apa yang menjadi jalan hidupmu, Ger. Sekalipun waktu terus berlalu, tetapi hidup tidak pernah berhenti, Aji Sukmo. Iya, Eyang. Jika Eyang sengaja menghalang-halangimu melakukan yang besar pada saat ini, ketahuilah, Ger, bahwa masih akan ada waktu yang tepat. Ingat-ingatlah ini. Hati ingin menginginkan apa yang diinginkannya, dan mata bukankah menunjukkan banyak hal? Iya, Eyang. Saya senantiasa menginginkan apa yang ada di dalam hati saya. Kau harus benar-benar menanamkan kasih sayang di dalam hidupmu di samping kebijaksanaan. Kau harus benar-benar bijaksana, Ger. Iya, Eyang. Orang yang bijaksana adalah orang yang hati-hati. Saya telah mencoba mengikuti apa yang Eyang nasihatkan. Aku mohon kau berada di muara ini 7 hari 7 malam. Aji Sukmo memejamkan matanya. Dia tidak menghiraukan ombak yang menghempas tubuh dan kepalanya, hingga dia sebentar-sebentar nampak, sebentar-sebentar lenyap di telan ombak, dan gemuruh air yang menggelora terus menghempas-hempas dirinya. Kini ku pahami apa yang kau maksudkan, Eyang. Dan mengapa kau menahanku saat aku ke Mataram. Dan kuinginkan sesuatu yang berarti dalam hidup ini. Peperangan senantiasa harus terjadi, Aji Sukmo. Tetapi kau harus memahami apa yang terjadi dalam peperangan itu. Pertarungan bukanlah untuk memenangkan atau mengalahkan, tetapi untuk memperjuangkan keberadaan akan arti kebenaran dan keadilan. Kadang-kadang aku pun tak mengerti apa yang telah kualami sejak kecil hingga aku besar seperti ini. Seringkali aku bertempur, seringkali aku terlibat dalam peperangan. Pertarungan memang bukan untuk memenangkan atau mengalahkan, tetapi untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Namun yang penting daripada itu adalah bagaimana aku bisa menemukan diriku sendiri. Di dalam perkelahian, yang dicari adalah keberimbangan, Sukmo. Bukan menjadi musuh, tetapi menjadi mitra, menjadi kawan yang baik. Di sanalah nantinya kau akan mencari orang-orang yang memusuhimu menjadi sahabat-sahabatmu, karena mereka tidak akan merasa kau kalahkan, tetapi mereka akan merasa kau kasihi. Ketika Aji Sukmo telah menjalani laku prihatin di muara Sungai Tayu selama 7 hari 7 malam, dia tidak mendapatkan apa-apa selain tubuhnya yang menggigil dan merasa dingin. Pada saat itulah dia melihat sinar hijau kebiru-biruan tepat di tempat tinggal Kitayu, gurunya yang amat mengasihinya selama ini. Seperti digerakkan kekuatan gaib, dia pun menggerak-gerakkan kakinya dan jari jemarinya. Lalu dia perlahan membuka matanya. Ada sesuatu yang aneh menyusup dalam mata batinnya. Apa yang kau dapatkan selama 7 hari 7 malam di muara sungai itu, Aji Sukmo?
Eyang, pada mulanya kurasakan dingin. Kurasakan sesuatu yang kosong. Lalu kubiarkan tubuhku dihempas ombak. Dan pada malam-malam pertama, aku hampir tidak tahan karena kepiting dan binatang-binatang laut telah menjilati tubuhku. Selain itu, apakah yang kau rasakan, Aji Sukmo? Di muara itu, aku ingin membuktikan apa yang Eyang maksudkan dengan hidup adalah merupakan satu titik. Titik hitam di tengah cahaya yang menyilaukan. Atau satu titik sinar di dalam kepekatan. Dan apakah yang telah kau miliki saat ini? Aku tidak memiliki apa-apa, ya. Aku merasakan bahwa aku ini miskin. Aku ini telanjang. Seperti apa yang telah kudapatkan ketika keluar dari rahim ibuku. Manusia ini ada di dunia dengan kehinaannya. Saya tak punya apa-apa, Yang. Saya tak memiliki apa-apa. Bahkan seberkas sinar yang kulihat di depan tempat tinggal Eyang kini pun lenyap. Ya, saya tak melihat apa-apa lagi. Bahkan saya tak mampu melihat Eyang. Bukalah matamu lebar-lebar, Aji Sukmo. Dan perhatikanlah apa yang ada di depanmu. Eyang, saya tak bisa melihat apa-apa. Saya tak melihat sesuatu di depan mata saya. Gunakanlah sinar hatimu untuk melihat kegelapan, Aji Sukmo. Memang tidak selamanya orang yang matanya terbuka lebar dapat melihat sesuatu. Tetapi perhatikanlah bahwa dalam kepekatan kau bisa melihat sesuatu yang jernih asalkan kau menggunakan sinar hatimu. Eyang, di manakah sebetulnya Eyang berada? Saya tidak melihat Eyang. Setelah 7 hari 7 malam saya berlaku prihatin di sini. Semuanya menjadi aneh. Seakan-akan saya tak mampu melakukan apa-apa. Sukmo, pelita hati selalu jelas dan terang. Apabila saat ini kau tidak melihat apa-apa, janganlah kau merasa tidak tahu apa-apa. Justru dengan demikian, kau telah mendapatkan titik itu, Nger. Hidup ini adalah satu titik, dan lihatlah, agar kau dapatkan titik itu. Karena kau merasa tidak tahu, kau merasa tidak memiliki apa-apa, maka saatnya lah kau mendapatkan titik kehidupan itu. Eyang, bantulah saya untuk melihat titik itu. Tidak ada yang bisa melihat titik itu kecuali kebesaran yang maha kuasa. Tubuh Aji Sukmo yang menggigil, perlahan-lahan dia rasakan desir-desir aneh. Hawa kehangatan yang menjalar melalui indera perasanya. Tubuhnya kini dia rasakan kembali hangat, dan tiba-tiba di bahunya telah melekat sehelai kain putih. Kain putih yang melekat di tubuhnya itu melingkar dan membelit tubuhnya hingga dia nampak bercahaya dalam kegelapan malam. Pada saat itulah mata ragawi Aji Sukmo terbuka lebar, bahwa di depan matanya telah berdiri guru terkasihnya. Eyang Tayu tersenyum memperhatikan Sukmo menjalani apa yang diinginkannya. Pemuda gagah itu kini telah berhasil melalui cobaan demi cobaan serta rintangan yang harus ditempuhnya selama ini. Selama mengikuti jalannya yang berliku-liku, jalan bagi seorang murid. Kini tibalah saatnya kau mendapatkan kelengkapan dalam hidupmu sebagai seorang pendekar. Eyang, tak ada kelengkapan yang lebih berarti
dari seorang pendekar selain ajaran-ajaranmu? Tidak, Engger, tidak. Eyang akan memberikan sesuatu kepadamu supaya menjadi bekal dalam langkahmu di kemudian hari. Jika kelak kau sampai di Mataram, pergunakanlah apa yang telah kau dapatkan di sini. Eyang, saya ingin menjadi pendekar yang tidak menumpahkan darah. Saya tak ingin berkelahi. Benar Aji Sukmo. Pendekar yang sejati memang pendekar yang tidak memusuhi lawan-lawannya. Ia tidak akan menyakiti ataupun menumpahkan darah. Tetapi kau perlu ini, Ger. Kitayu meraba ujung lengannya, dan dari sana dia menarik sebuah pusaka yang mengerikan. Pusaka yang berpamor hijau kebiru-biruan itu menyala-nyala di tangan kanannya. Lelaki tua itu memperhatikan pusaka saktinya, yaitu Kiai Pedang Kangkam yang kini berada di tangannya. Ia memegang dengan gemetaran, dan tangan kirinya pun meraba ujung pedang itu. Untuk apa pedang itu? Saya tak mau menggunakan pedang itu seperti apa yang Eyang lakukan di tambak beras. Saya ngeri melihat pembantaian orang-orang Demak Bintoro. Saya ngeri sekali. Eyang, pedang itu telah banyak menumpahkan darah. Sarungkanlah kembali, Eyang. Saya ngeri melihatnya. Aji Sukmo, pusaka Kiai Pedang Kangkam ini adalah nyawaku, adalah sukmaku. Siapa lagi yang dapat membawa pusaka ini selain dirimu? Karena kaulah satu-satunya muridku. Aku akan menyerahkan pusaka ini kepadamu, dan peliharalah sebaik-baiknya. Eyang, saya keberatan sekali menerima pusaka itu. Tidak, Engger. Kau harus menerimanya. Waktunya telah sampai. Waktunya telah tiba. Eyang tidak layak lagi memegang pusaka ini. Eyang, mengapa Eyang berkata seperti itu? Eyang cocok sekali menggunakan pusaka Kiai Pedang Kangkam. Karena saya melihat sendiri bagaimana kehebatan Eyang menghadapi orang-orang Demak Bintoro yang memberontak terhadap Kanjeng Sinuwun. Itu adalah masa lalu, Nger. Sekarang sudah tiba saatnya kau yang bicara. Apalah artinya Eyang yang sudah renta ini? Kekuatan dan keperkasaan Eyang hanyalah padamu dan pada cucuku yang kelak di kemudian hari menjadi tiang punggung Mataram. Terimalah ini. Terimalah, Nger. Eyang, Kitayu menyerahkan Kiai Pedang Kangkam pada Aji Sukmo. Tetapi pemuda gagah itu menolaknya. Ia enggan menyambut pusaka sakti itu dari tangan gurunya yang gemetar karena pengaruh pamor pusaka Kiai Pedang Kangkam yang hebat dan dahsyat. Sinar pamor pusaka itu hijau kebiru-biruan dan menyala mengerikan sekali. Tubuh Kitayu makin bergetar hebat. Eyang, janganlah Eyang memaksa saya untuk menerima pusaka itu. Sungguh, Eyang, saya tidak ingin menumpahkan darah sesama saya. Maafkan saya, Eyang. Apabila saya tidak mau menerima pusaka itu, biarkanlah Eyang Tayu saja yang membawa pusaka itu, Eyang. Aji Sukmo, terimalah pusaka ini. Hanya padamu saja pusaka ini cocok dan pantas dibawa. Hanya seorang pendekar yang berbudi pekerti luhur yang pantas menyimpan pusaka ini untuk menegakkan kebenaran
dan keadilan yang selama ini diinjak-injak. Apabila pusaka ini jatuh ke tangan orang yang berhati jahat, maka celakalah. Dunia akan hancur, Aji Sukmo. Tapi Eyang, saya ngeri sekali melihat pertumpahan darah oleh ganasnya Kiai Pedang Kangkam yang pernah Eyang pakai di tambak beras. Saya ngeri, Eyang. Saya tidak tega menggunakan pusaka itu hingga tercurah darah sama saya. Tidak, Eyang. Saya tidak bisa menerima pusaka itu. Aji Sukmo, perhatikanlah baik-baik pusaka ini. Kiai Pedang Kangkam hanya cocok untukmu. Kalau dulu pusaka ini dibawa oleh kakekmu hingga jatuh ke tanganku, semata-mata adalah pilihan yang maha kuasa. Sebab apabila seseorang tidak cocok membawa pusaka ini, akibatnya akan fatal sekali. Karena kakekmu seorang seniman, maka ia tidak mungkin membawa pusaka ini untuk turun ke medan laga. Tetapi sebaliknya, eyangmu yang sudah renta ini, eyangmu yang setidak-tidaknya pernah memiliki darah seorang pendekar, seorang prajurit yang turun ke medan laga, mau tidak mau harus mengindahkan pusaka ini. Tapi Eyang, saya telah berjanji untuk tidak membawa pusaka apapun. Saya tidak mau menumpahkan darah sesama saya. Untuk memiliki senjata sakti bukan semata-mata untuk menumpahkan darah sesamamu, Nger. Kecuali terpaksa. Eyang terpaksa menumpahkan darah di tambak beras, semata-mata untuk menyingkirkan orang-orang yang lalim, serakah, dan congkak. Kau tahu, adik Kending telah melakukan banyak kesalahan. Orang tua yang mengaku-aku sebagai eyangmu adalah orang yang serakah. Dia adalah penghasut dan pengacau di Mataram. Kau harus tahu itu. Sehingga aku rela menyembelihnya. Lebih baik mengorbankan seseorang daripada membiarkan dia hidup, tetapi banyak orang yang menderita karenanya. Eyang, saya tak kuasa menerima pusaka itu. Sungguh, Eyang, melihat pamor pusaka itu pun saya telah gentar. Saya tidak bisa, Eyang. Aji Sukmo, apabila kau tidak mau menerima pusaka ini, lalu kepada siapa aku persembahkan pusaka sakti ini? Hah? Eyang, berikanlah pusaka itu pada yang membutuhkannya, agar orang itu dapat memanfaatkan pusaka Kiai Pedang Kangkam yang berpamor amat tinggi. Bukan pada saya, Eyang. Tetapi aku hanya punya murid kau, Aji Sukmo. Selain dirimu siapa lagi yang tidak akan menyerahkan pusaka ini pada siapapun juga? Pusaka Kiai Pedang Kangkam itu ia lekatkan di pundaknya. Tangan kanannya yang bergetar itu pun semakin menggigil. Karena perlahan-lahan pusaka Kiai Pedang Kangkam telah menyatu dalam tubuh Kitayu. Haji Sukmo memperhatikan hal itu dengan takjub dan amat heran. Karena baru pertama kali ini dia melihat pusaka menyatu di dalam tubuh seseorang tanpa terlihat sedikit pun. Eyang, di manakah pusaka itu? Di mana, Eyang? Seperti yang telah kau lihat sendiri, Aji Sukmo. Pusaka Kiai Pedang Kangkam itu bisa menyatu pada orang yang cocok dengan dirinya.
seseorang yang membawa Kiai Pedang Kangkam bisa menjadi ruangkanya. Kiai Pedang Kangkam tidak pernah mempunyai sarung, Haji Sukmo. Tetapi ia menyatu pada diri seseorang yang menguasainya. Ingat, seseorang yang menguasainya. Seseorang yang menguasainya? Iya, seseorang yang menguasainya. Bukan seseorang yang dikuasai pedang ini. Seperti kau lihat pada diri eyangmu yang telah renta ini. Kepadakulah pusaka Kiai Pedang Kangkam mau bersarang dan mau menggunakan tubuh eyang yang renta ini sebagai ruangkanya. Dan eyang melihat kaulah yang pantas dan mampu menjadi ruangkanya. Haji Sukmo, kau memiliki kesabaran, keluhuran budi dan etikat baik. Tujuanmu mulia dalam melangkah sebagai seorang pendekar. Itulah kenapa aku ingin menyerahkan pusaka Kiai Pedang Kangkam kepadamu. Eyang, saya pernah kecewa dengan pusaka itu. Kecewa? Iya. Saya telah dipermalukan oleh seekor monyet. Aku tahu, Ger. Mengapa kau pernah kecewa dengan pusaka Kiai Pedang Kangkam? Apakah kakekmu telah menyerahkan pusaka palsu itu kepadamu? Eyang, jadi... Iya. Akulah yang mengambil alih pusaka Kiai Pedang Kangkam dari tangan kakekmu. Jadi Eyang yang mencuri pusaka itu? Eyang tidak pernah mencuri, Haji Sukmo. Tetapi yang mengambil pedang itu juga bukan kehendak Eyang sendiri. Aku minta izin pada Ki Ageng Kembang Joyokusumo dengan syarat yang sangat berat, Haji Sukmo. Eyang, apakah syarat bagi orang yang memegang pusaka itu? Eyang tidak bisa menceritakannya kepadamu sebelum menyerahkan pusaka Kiai Pedang Kangkam kepada orang yang cocok memegangnya. Apa, Eyang? Mengapa begitu? Iya. Kalau kau tidak mau menerima pusaka Kiai Pedang Kangkam, maka kau tidak akan pernah tahu apa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang membawa pusaka Kiai Pedang Kangkam. Untuk itulah, ku minta kau membuka diri dan bersedia menerima pusaka ini. Eyang, banyak orang yang berlomba-lomba, bahkan sampai bertaruh nyawa untuk mendapatkan pusaka Kiai Pedang Kangkam ini, Haji Sukmo. Tetapi aneh sekali di mataku jika pusaka ini kuberikan cuma-cuma kepadamu, tetapi kau menolaknya. Hal inilah yang semakin membuat Eyang penasaran dan kagum kepadamu. Maafkan saya, Eyang. Kau benar-benar seorang pendekar yang berbudi luhur, yang memiliki hati dan pikiran amat bijaksana, yang memiliki jiwa tulus dan jujur. Kau memiliki dasar-dasar yang teguh untuk memegang apapun. Kau akan menjadi pendekar besar, anakku. Eyang Tayu, hanya orang sepertimu lah yang cocok memegang pusaka Kiai Pedang Kangkam. Memang kau tidak akan pernah mempergunakannya, Haji Sukmo. Karena tanpa pusaka Kiai Pedang Kangkam, kau pun sanggup mengatasi segala-galanya. Tetapi dengan sangat yang memohon kepadamu agar kau sudi menerima pusaka ini, Ger. Eyang, nanti saya berdosa, nanti saya bersalah karena menyimpan pusaka itu dan tidak menggunakannya, seperti yang dilakukan oleh kakek Wulung.
kakek juga pernah menyimpan pusaka itu, dan ia tidak menggunakannya, sehingga Eyang Tayu mengambilnya. Iya. Aku terpaksa membuat tiruan pusaka Kiai Pedang Kangkam, lalu menggantikannya. Dan aku ambil pusaka itu dengan menayu. Kau benar-benar hebat, Tayu. Kau benar-benar luar biasa. Kau mampu menciptakan sebuah senjata yang persis sekali dengan Kiai Pedang Kangkam. Baiklah. Karena kau telah memenuhi syarat dengan apa yang kuminta, maka kau boleh menayu pusaka itu. Panggillah pusaka itu yang saat ini berada di Mataram dalam genggaman Ki Wulung. Terima kasih Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Malam ini juga, saat ini juga, saya akan menayu. Saya akan mengambil pusaka asli Kiai Pedang Kangkam. Ki Tayu segera mengambil sepotong kain putih. Kain itu digelar di atas lantai. Kain itu ia pancang dengan bambu wulung yang sudah ia bikin halus dan runcing. Kiai Pedang Kangkam palsu ia letakkan di atas kain putih itu. Lalu dia membaca mantra-mantra dan syarat-syarat untuk menayu. Hong niat ingsun memanggil pusaka Kiai Pedang Kangkam. Sebagai gantinya, kukirimkan pusaka Kiai Pedang Kangkam tiruan ini kepada Ki Wulung. Biarkanlah tiruan pusaka ini disimpan dan pusaka asli itu menjadi peganganku. Hong niat ingsun terkabul berkat anugerah yang maha kuasa. Keadaan menjadi gelap gulita. Dupa yang dinyalakan Ki Tayu nampak memerah dan suasana makin pekat. Tak seorang pun mampu melihat apabila terlihat sinar hijau kebiruan melayang-layang dan berputar-putar masuk ke bawah kain putih. Sementara senjata tiruan itu pun telah lenyap dari tempatnya. Tubuh Ki Tayu bergetar, tangannya meliuk-liuk dan bergetar hebat, bagaikan menarikan tarian setan. Jagat Dewa Batara. Hong ingsun terima kasih. Hong ingsun mengucapkan terima kasih kepadamu. Duh Allah yang Maha Besar. Hong ingsun berhasil memanggil Kiai Pedang Kangkam. Tayu, kau telah berhasil memanggil Kiai Pedang Kangkam. Peliharalah baik-baik. Jangan sampai kau pergunakan pusaka itu menuruti hawa nafsumu. Peliharalah dan pergunakanlah sesuai dengan jiwa seorang pendekar sejati. Kau tahu, Tayu, apa makna dari julukan seorang pendekar yang sakti mandraguna, pendekar sejati di bumi Mataram ini? Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Pendekar sejati adalah pendekar yang tidak mau menyakiti hati lawan-lawannya. Ia juga pantang menumpahkan darah kecuali terpaksa. Untuk itulah kuminta kau pelihara pusaka Kiai Pedang Kangkam sebaik-baiknya. Sarungkanlah pusaka itu. Sarungkanlah dalam rangka tubuhmu.
serahkan pusaka Kiai Pedang Kangkam itu kepadamu, Tayu. Dan kau adalah urangkanya. Kau adalah sarungnya, Tayu. Jangan sampai kau sia-siakan pusaka itu. Dan jangan kau pergunakan apabila tidak perlu. Ki Ageng Kembang Joyokusumo, saya berjanji untuk memelihara pusaka ini sebaik-baiknya. Jiwa raga saya adalah taruhannya. Saya berjanji untuk memelihara pusaka Kiai Pedang Kangkam. Dan saya berjanji tidak akan pernah menyerahkan pusaka ini pada siapapun juga, selain kepada orang yang telah kau tunjuk. Pusaka Kiai Pedang Kangkam akan membantumu agar kau benar-benar melangkah sebagai seorang pendekar sejati. Ingatlah bahwa kau telah memintanya. Artinya, kau harus bertanggung jawab penuh atasnya. Iya, Ki Ageng. Saya berjanji. Saya akan bersumpah setia. Apabila ada orang yang merampas pusaka Kiai Pedang Kangkam dari tanganku, maka aku tidak akan pernah membiarkannya lolos dari hadapanku. Dan sebagai taruhannya adalah nyawamu. Kalau begitu, Eyang tidak mencuri pusaka itu. Benar, Angger. Yang tidak pernah punya maksud jahat mencuri pusaka Kiai Pedang Kangkam dari tangan kakekmu. Dan pusaka palsu yang Eyang buat itu kini telah hancur lebur dan patah berderai. Telah kubuang saat aku bertarung melawan Babon, si monyet besar punya sahabatku si Wulan. Itu jauh lebih baik daripada tidak ada yang mengenyahkannya. Sebab pada zaman kakekmu turun sebagai abdi dalam di istana, dan saat Eyang aktif dalam medan pertempuran, ternyata ada banyak pusaka Kiai Pedang Kangkam yang palsu. Banyak sekali yang memegang pusaka itu, Ngger. Dan kau telah berhasil mengenyahkan salah satu di antaranya. Dan untuk itulah, pada saat ini karena kau sudah tahu apa dan bagaimana pusaka Kiai Pedang Kangkam itu, maka janganlah keberatan apabila pusaka itu aku serahkan kepadamu. Eyang, jadi saya harus menerimanya? Iya, Ngger. Kau harus menerimanya. Seperti ketika kakekmu menerima pusaka itu dari Ki Ageng Kembang Joyokusumo, maka kau pun harus mau menerima pusaka itu dariku. Haji Sukmo, kakek tidak berbohong kepadamu. Kakek menerima pusaka Kiai Pedang Kangkam itu dari Ki Ageng Kembang Joyokusumo sendiri. Kakek tidak pernah berbohong kepadamu, Ngger. Kakek tidak pernah menipumu, dan kakek tidak berdusta kepadamu. Tapi, Kek, kenapa kalau pusaka itu asli harus hancur hanya dengan melawan monyet? Itu jelas tidak mungkin, Kek. Ya, terserah kepadamu, Angger cucuku. Kakek tidak pernah bohong. Kalau memang ternyata pusaka Kiai Pedang Kangkam hancur karena memukul monyet, artinya ada seseorang yang mencuri pusaka itu, Nger. Oh, Nger. Kakek tidak bisa berbuat apa-apa. Sukmo berjanji, Kek. Sukmo akan mencari orang yang mencuri pusaka Kiai Pedang Kangkam. Dan kemanapun berada, Sukmo akan mencarinya.
Dan kalau kau memang akan mencari pencuri pusaka itu, akulah orangnya, Ngger. Itu kalau kau menganggap aku sebagai pencurinya, Aji Sukmo. Aku tidak mengelak, karena akulah yang memanggil dan menayuhnya. Tetapi sekali lagi aku tekankan kepadamu, aku tidak pernah bermaksud mencurinya. Saya tidak menuduh Eyang Tayu mencuri pusaka itu. Dan kau pun telah terikat pada janji sendiri, pada sumpah dengan kakekmu Aji Sukmo, bahwa kau berjanji akan mencari pusaka Kiai Pedang Kangkam yang asli sampai akhir hayatmu. Bukankah Gusti yang Maha Agung telah menunjukkan jalan kepadamu, bertemu dengan orang yang membawa pusaka asli Kiai Pedang Kangkam itu, Aji Sukmo? Eyang Tayu. Sekarang apa yang membuat hatimu ragu-ragu, Ngger, cucuku? Apa yang membuat hatimu ragu-ragu menerima pusaka Kiai Pedang Kangkam ini? Keraguan dan kekhawatiran saya hanyalah karena ketakutan saya, Eyang. Saya takut apabila membawa pusaka itu, saya akan menjadi sombong dan lupa diri, hingga bisa menumpahkan darah sesama saya. Tidak, Ngger, tidak. Hal itu tidak akan pernah terjadi pada anakku. Tidak akan pernah terjadi padamu, Aji Sukmo. Percayalah, kau sekarang tidak akan pernah ragu lagi menerima pusaka Kiai Pedang Kangkam. Sekarang bersiaplah, Ngger. Sekarang bersiaplah untuk menerima pusaka itu. Pusaka yang kau cari sejak kecil. Pusaka yang pernah mengecewakan hatimu karena kau kalah dengan monyet. Terimalah, Ngger, dan bersiaplah. Duduklah bersila dan pejamkan matamu. Pusatkan hati dan pikiranmu seperti pada saat kau melakukan semedi. Aji Sukmo yang hanya mengenakan pelitan kain putih itu akhirnya duduk bersila di depan Kitayu. Dia memejamkan matanya, kedua tangannya bersilang di depan dada. Sementara Kitayu sendiri melakukan hal yang sama. Kitayu menepuk pundaknya sendiri, lalu mengurut tangan kirinya. Dan pada pangkal lengan itulah dia seperti memegang sesuatu, dan dia tarik dengan kuat. Kini kembali pusaka Kiai Pedang Kangkam keluar dari warangkanya. Pamor pusaka Kiai Pedang Kangkam yang hijau kebiruan itu bersinar-sinar. Mula-mula menyilaukan mata, namun lambat laun pusaka itu nampak sejuk dan mendinginkan hati orang yang melihatnya. Perlahan-lahan pusaka itu diacungkan ke angkasa dan dipegang dengan kuat oleh kedua tangan Kitayu. Hong ingsun arep masrahake pusaka Kiai Pedang Kangkam pada muridku yang terkasih Aji Sukmo yang memiliki budi pekerti luhur dan berjiwa bersih. Kiranya pusaka ini akan menjadi alatnya yang berarti. Dan Aji Sukmo kini telah menjadi ruangka yang baru untuk menggantikan ruangka yang telah rapuh dan renta ini. Hong ingsun amasrahake kanthi jiwa tulus. Kiai Pedang Kangkam, aku lepas dirimu. Aku lepas pada darah dagingku. Ku lepas pada muridku terkasih, Aji Sukmo. Aji Sukmo, angger anakku terkasih. Ulurkanlah kedua tanganmu dan terimalah pusaka ini. Ulurkanlah kedua tanganmu, Ngger, dan bukalah perlahan-lahan pelupuk matamu.
Seluruh tubuh Kitayu bergetar hebat. Tangannya pun menggigil bergetaran ketika menyerahkan pusaka Kiai Pedang Kangkam pada Aji Sukmo. Demikian pula halnya dengan pemuda perkasa itu. Menerima pusaka Kiai Pedang Kangkam dengan tubuh gemetaran hebat dan tangannya pun bergetar hebat, berguncang-guncang luar biasa. Pamor pusaka sakti Kiai Pedang Kangkam itu semakin hijau dan kebiruan, nampak hebat menyilaukan sekali, menyilaukan mata. Namun lambat laun pandangan itu semakin sejuk. Aji Sukmo terkejut, seluruh tubuhnya menjadi kebiru-biruan. Angger cucuku, kaulah rangka dari pusaka itu. Eyang tidak bisa menemanimu lagi, Angger. Eyang tidak bisa menemanimu lagi, Angger cucuku Aji Sukmo. Ingatlah bahwa kekuatan dan keperkasaan hidup adalah pada anak cucuku. Oh, Angger Aji Sukmo cucuku, kaulah rangka yang utuh, rangka yang kuat menggantikan eyangmu yang renta itu. Oh, selamat tinggal, Angger. Selamat tinggal. Oh. Saat pusaka Kiai Pedang Kangkam dikuasai Sukmo, suasana menjadi tenang sekali. Dia pegang teracung ke langit. Maka pada saat itu pula, tubuh Kitayu lenyap bagaikan asap. Asap tipis yang menggulung ke langit. Asap itu mengikuti lenyapnya tubuh Kitayu yang muksa. Eyang Tayu! Eyang Tayu! Eyang Tayu, kau, inikah yang ingin kau jelaskan padaku, Eyang? Inikah kau, Eyang Tayu, kau pergi, Eyang. Aji Sukmo Angger cucuku, anakku yang terkasih, Aji Sukmo. Eyang Tayu, pusaka Kiai Pedang Kangkam adalah roh dan jiwamu. Oh, Eyang. Aji Sukmo Angger, anakku yang terkasih, peliharalah Kiai Pedang Kangkam sebaik-baiknya. Dan sekarang, apabila kau menginginkan pergi ke Istana Mataram, saat inilah yang paling tepat. Eyang Tayu, aku berjanji untuk memelihara pusaka Kiai Pedang Kangkam ini. Aku berjanji. Aku percaya kepadamu, Angger Aji Sukmo. Kau pasti akan memelihara Kiai Pedang Kangkam itu. Kau akan menjadi rangkanya yang baik. Kau akan menjadi sarungnya yang abadi. Angger anakku terkasih, Aji Sukmo. Iya, Eyang. Pusaka Kiai Pedang Kangkam itu masih mempunyai sebuah pasangan sebagai mempelainya. Sebagai istrinya, kau harus mencari sang mempelai pusaka Kiai Pedang Kangkam itu, Angger. Eyang, apakah yang Eyang maksudkan adalah Nyai Selendang Jayakusumo atau Sampur Jala Sutra, Eyang? Benar, Angger anakku terkasih. Sang mempelai dari pusaka Kiai Pedang Kangkam adalah Sampur Jala Sutra. Aji Sukmo semakin menggigil, tubuhnya bergetar hebat. Kedua tangannya memegang pusaka Kiai Pedang Kangkam teracung ke angkasa. Itu pun nampak perlahan-lahan dia turunkan.
Tubuh dan seluruh raganya nampak hijau kebiru-biruan bersinar-sinar, terpengaruh oleh pusaka Kiai Pedang Kangkam yang maha dahsyat dan hebat sekali. Suasana menjadi hening, mencekam dan mengerikan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.